kan kalau ayah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak-balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketuanya kayak apa, ayah sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya.
Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama dia abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ayah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah,
Terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, Muhammad kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu.
Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, udah kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ayah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat itu langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang busuk, Muhammad kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketuanya kayak apa, sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan
kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya gitu. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak punya kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengar berita ini, aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu
belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketuanya kayak apa tau, ayah sadar ya pak, ada sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam,
cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak punya kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, misalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka pakai kita kasih ini gitu, maksudnya perisain, rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh
ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya bisain rajin-rajin check up ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya
pasang ring hari itu juga. Aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu. bolak-balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau, ayah sadar ya pak, bahwa ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
aku ngomong begitu hari ini mau gitu. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman gini, kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengar berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya pisahin rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99, wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok Muhammad kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu. Gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tahu ayah sadar ya Pak ada sudah berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu maksudnya loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung udah ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima. Gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini yuk biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak punya kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo kita sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ada tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tau, ayah sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku
tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman gini, kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99.
bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Muhammad ke sini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tau, sadar ya Pak, abah sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ayah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Muhammad kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau, saya sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak mungkin obrolan malam terakhir apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku mah begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, udah kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, mbak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu
kita pada dulu malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, Muhammad kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu. Bolak-balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, sadar ya Pak, ada sudah berpulang, udah pulang, ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak mungkin obrolan malam terasa apa? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga anak-anak Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak punya kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
dengar berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka pakai kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget itu mah, udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tuh, sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih.
maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak Dr. King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi sudah itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam orang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak ya kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya mbak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya pisahin, rajin-rajin check up Ya. karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu
belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat itu langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau, saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung balik ke sini, nggak ada ternyata. Seperti apa sih belakangan ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam.
Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anaknya tuh suka cerewet gitu, suka suka sih kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin-rajin check up Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada dulu malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh
ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih belakangan King ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerimakan takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, saya panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya
dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
aku memang begitu hari ini mau gitu. Kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung, ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul Muhammad kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ. Pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung udah ke sini, nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam orang apa sih?
aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman gini, kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kita panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus
saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, apa semua aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, Muhammad kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, saya sadar ya Pak bahwa anak sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau buat sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka sih apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam orang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa yang gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ada tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu
kita pada jenguk malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat satu rasanya itu 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja, jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
Dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kalau udah ada gejala tersumbat berarti langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketujuh kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih.
Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi apapun itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu
Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya nggak bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang menyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, mau gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung jalan ke sini, nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerimakan takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terakhir apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau buat sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam,
cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh
ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Jaringannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang
ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini ya ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang begitu Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu. Wow, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu aja. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini. Ya ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Sekarang teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin cek up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini-gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa apa sih itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa ayah sadar ya pak, anak sudah berpulang. Kata siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja, jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan ketika di rumah sudah jadi sudah itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam orang apa sih? Aku
tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama temen-temen grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus
saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, apa semua aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung jalan ke sini, nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah. Jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam orang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya sama ikan. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan hujan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama ke sini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung udah ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam orang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi, karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh ke dokter enggak gitu, saya gitu. Buktinya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu
kita pada jenguk malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini ya ada. Sudah. Jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
Dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi kalau karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dia nggak gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak ketok, saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya
maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi apapun itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu
Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat itu langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa. Pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu. Gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa saya sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih belakangan Pak? Belakangan ketika di rumah Sudah. Jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam.
Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa yang gitu. Oh ya, enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa. Pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk
udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, wow gitu, bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tahu, ayah sadar ya pak, anak sudah berpulang. Kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam karena apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya
dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya ngebukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
aku ngomong begitu hari ini mau gitu. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat itu langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul Muhammad kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau sadar ya Pak ada sudah berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu maksudnya loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini ya ada kayak sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau aku tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya perisain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak ketok. Sadar ya Pak, Abah sudah berpulang. Berpulang, siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku
tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus
saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, apa semua aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, Muhammad kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa saya sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam pernah Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa yang gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Mama ke sini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu
kita pada jenguk malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Udah pulang, kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung jalan ke sini, nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini yuk biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
Dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa yang gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih.
maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Abah seperti apa sih kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi apapun itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi, karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, kita panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau aku tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya bisain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu
Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tau, saya sadar ya Pak, Abah sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam.
Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Ketika di kelas Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya perisain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget itu mah, udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu.
bolak-balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau keluar kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya sama hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah
langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
aku ngomong begitu hari ini mau gitu. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang busuk Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh ayah sadar ya pak anak sudah berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu sih loh maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan kedatangan King ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia Allah yang punya jadi seberapa banyak pun kita nangis mau marah mau apa menjerit atau apapun tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu jadi aku cuman di sini cuman menerimakan takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku terus aku bilang gini nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah teman lama gitu ya abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga dia bilang Zar dia panggilnya Zar itu Zar coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu ini hitam beneran kan ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya abaya anak perempuan tuh hitam cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya jadi kita tuh senang bercanda aja ngobrol apa belok-belokin biar bercanda biar seru gitu dan kalau aku sih langsung praktek misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini dokter apa kita ngomong sama dokter gitu kalau aku tipikal yang gitu jadi karena kan kita tahu ya kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya jadi aku tuh tipikal yang panut gitu yang ngikutin yang apa gitu ya nggak yang harus banyak ngomong gitu kan kalau ada tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu nggak pernah ngomong gitu jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak terus kalau suruh ke dokter enggak gitu misalnya gitu Bookingannya rusak ini. kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu suka suka kita kasih ini gitu maksudnya periksain rajin cek up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jalannya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa asing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh
juga ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kita panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Buktinya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99.
bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, mau gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Buktinya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak ketok. Ayah sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung jalan ke sini, nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi sudah itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam pernah apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu
kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. kira-kira kayak mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
Ya, dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa yang gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak ketok. Sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang, ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya.
kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Kalau udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi apapun itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi, karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung, ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, gitu. Oh ya, enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya susah ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin.
dari dokternya ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Kalau udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah Sudah. Jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama dia abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu.
itu tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, oh gitu, oh ya, enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang
orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Jaringannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya perisain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya,
dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, mau gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang
grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up ya. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besuk, Muhammad
kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan dia ketok mau ketujuh kayak apa tau saya sadar ya pak bahwa anak sudah berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu maksudnya maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya Allah yang punya jadi seberapa banyak pun kita nangis mau marah mau apa menjerit atau apapun tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terakhir apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku terus aku bilang gini nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah temen lama gitu ya abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga dia bilang Zar dan panggilnya Zar itu Zar coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu ini hitam beneran kan ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya abaya anak perempuan tuh hitam cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya jadi kita tuh senang bercanda aja ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu dan kalau aku sih langsung praktek misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini dokter apa kita ngomong sama dokter gitu kalau aku tipikalnya gitu jadi karena kan kita tahu ya abah kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya jadi aku tuh tipikal yang panut gitu yang ngikutin yang apa gitu ya enggak yang harus banyak ngomong gitu kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu nggak pernah ngomong gitu jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu selalu gitu bookingannya rusak ini kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu suka kita kasih ini gitu maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung udah katanya
udah lama gitu, cuman oh udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Muhammad kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidur kayak apa, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Udah pulang, kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi sudah itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam sekarang Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang
bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau gitu. Terus teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu,
ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya masuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku mau begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh
enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter Aduh, enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat berarti langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ya mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada dulu malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak ketok. Saya sadar ya Pak, bahwa anak sudah berpulang. Berpulang, kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima.
gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman gini, kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, soalnya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol
duduk apa makan kita bercanda terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik takut apa nyobain nggak apa-apa katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh sebenarnya bukan jangan besuk tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk yang mau tindakan mungkin di sana kita bandel kali ya jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan jadi ya tolong keluar sudah pengertiannya gitu. Ya udah akhirnya aku pulang apa semua aku ke Jakarta pulang Mama Denis pulang ke sini kalau adik aku yang besuk Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh sadar ya Pak Anda sudah berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia Allah yang punya jadi seberapa banyak pun kita nangis mau marah mau apa menjerit atau apapun tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah teman lama gitu ya abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau buat sini juga dia bilang Zar dia panggilnya Zar itu Zar coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu ini hitam beneran kan ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya abaya anak perempuan tuh hitam cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya jadi kita tuh senang bercanda aja ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini dokter apa nih kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu jadi
kalau karena kan kita tahu ya udah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka si apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa, ayah sadar ya pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Aku udah ke sini,
nggak ada kelihatan. Seperti apa sih kedatangan King ketika di rumah sudah jadi apapun itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya sama hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zahar, dia panggilnya Zahar itu Zahar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya mbak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ.
pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat itu langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku mau begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku
tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99, bagus banget itu mah, udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang
orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketuanya kayak apa tuh, sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerimakan takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Buktingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya,
dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak ketok. Ayah sadar ya Pak, abah sudah berpulang. Berpulang, ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini ya ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang
grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang menyusul, Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana.
karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa saya sadar ya Pak anak sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung jalan ke sini. Ya ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerimakan takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam keras apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung udah katanya udah lama gitu, cuman
oh udah lama, berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Muhammad ke sini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidur kayak apa ayah sadar ya pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini,
nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau gitu. Sekarang teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk,
yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang bisu Muhammad kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu sih maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak mungkin obrolan malam Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya sama ikan. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus kebetulan aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh
enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter Aduh, enggak gitu, selalu gitu. bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass, pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu. Bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan King ketika di rumah Sudah jadi sudah itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima
gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. Kira-kira kayak seperti apa mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol
duduk apa makan kita bercanda terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik takut apa nyobain apa katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar sudah pengertiannya gitu. Ya udah akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tau kayak sadar ya Pak anak sudah berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu sih maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja, jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini nggak ada sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis mau marah mau apa menjerit atau apapun tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi kalau
kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya susah ke sini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak ketok. Ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang, siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini, nggak ada ternyata.
sudah jadi sudah itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terakhir apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi, karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau mungkin dia nggak gampang. Jadi
dan yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa. Pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan tim ketika di rumah Sudah. Jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terasa apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman gini, kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi
Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, yang gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass, pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa, sadar ya Pak, ada sudah pulang.
siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi sudah itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya sama ikan. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin, yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Jaringannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi
Tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Riris pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketujuh kayak apa tuh, sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan?
ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. ketika nikah Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin, yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka si apa kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin tuh ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget itu mah, udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan
kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh sadar ya Pak anak sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam terakhir apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab kalau Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya
dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang begitu, Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa, kayak sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung udah ke sini, nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
aku memang begitu hari ini mau gitu. Kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh ayah sadar ya Pak bahwa anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu sih ya, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini aku udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak seperti apa mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ada aku tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin cek up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi apapun itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah. kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam orang apa sih? Aku tuh
juga ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya sama item. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kita panggilnya Zar itu Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka si apa kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa ya gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus
saya lihat saturasinya tuh 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, nggak mau gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka si apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget itu mah, udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasing itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya sama hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan aduh sakit ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu
kita pada jenguk malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini-gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Oh bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau ketulah kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini dulu biar seru lah, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
Dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya enggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan. Orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, ayah sana ya pak, anak sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya
Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi apapun itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass, pasang ring itu
Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang busuk, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketuanya kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang karena siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Nah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuman menerimakan takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam.
Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Ada pesan atau ujangan dari ayah nggak sih mungkin atau ini? ketika di Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk
udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu. Wow, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam enggak jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, ayah sadar ya pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi sudah itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. kira-kira kayak seperti apa mungkin obrolan malam sekarang Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu. Aku nggak kemana-mana gitu. Ada pesan atau jangan dari ayah nggak sih mungkin atau gimana? Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa yang gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh mau ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya
dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik, kok nggak bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang, siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh.
aku ngomong begitu hari ini mau gitu. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang, Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Ada pesan atau ujangan dari ayah nggak? Jadi nggak enak kalau ini. ketika dikasih Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abang tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka si apa kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama temen-temen dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah
akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu. Bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tau kayak sadar ya Pak abah sudah berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu sih maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini nggak ada sudah jadi apapun itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Agak pernah tahu jalan dari ayah nggak? Jadi nggak tahu di mana. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal gitu. Jadi karena kan kita tahu ya abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingan rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh
orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang begitu, Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa, ayah sadar ya Pak, Anda sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi. Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak berdamping ketika di rumah sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam pernah apa sih? Aku tuh
tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Ada pesan atau jangan dari ayah nggak sih mungkin atau gimana? Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99.
bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya nggak bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, apa semua aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Muhammad kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung udah ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak seperti apa mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah teman lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak punya kemana-mana gitu. Ada pesan atau jangan dari ayah nggak sih mungkin atau gimana? Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ayah tuh tipikal yang
nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka di apa di kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus nah yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Rinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, bolak balik jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau ketulnya kayak apa tuh, sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang, ada siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini ya ada ternyata. Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi
seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak ya kemana-mana gitu. Ada pesan atau jangan dirayain lagi dia nggak tahu gimana. Ketika nikah Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harus langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu
kita pada jenuh malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa. Pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerima takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam pernah apa? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, gini kayak udah temen lama dia abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Agak pesan atau jangan ngerjain lagi dia mungkin asal ini. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak
Dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, yang gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass, pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa. Nyobain apa katanya, bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang disuruh Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa saya sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Kata siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Udah
kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi sudah itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gitu. Ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal bukber sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana gitu. Agak pesan atau jangan dari ayah, jadi mungkin asal gimana? Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ada tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abang kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin
dari dokternya ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ. Pengaruh tersumbat kan orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain apa katanya, pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, ayah sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuma di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gitu, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, kan panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Ada
tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Wah bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa pasti gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang
orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Siapa sih pakai nanya lagi? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih. Maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini ya ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan tim ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. Kira-kira kayak firasat itu mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus teman aku bilang ada juga tadi, karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga, orang kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar, coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Ada pesan atau ujangan dari ayah nggak? Jadi mungkin asal ini. Ketika Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang kita ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya meriksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana gitu. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi
kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita kasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat dokter langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang, jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jangan besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan, mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, Mama kesini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak-balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang, orang aku naik ke unit ke atas karena tadi pegang akses kan, dia ketok mau tidurnya kayak apa tuh, kayak sadar ya Pak, ada sudah berpulang. Berpulang ada siapa sih pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah gitu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam sekarang Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru, yang cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Kata teman aku gini, ada juga tadi, karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang
kita juga Arab Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar. Coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Ada pesan atau ujangan dari ayah nggak sih mungkin atau gimana? ketika nikahnya Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak ya dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu. Oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain, rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang Abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat itu langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya pengen nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang nyusul, mama kesini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan.
setengah 2 aku lagi pantesan aku tuh jam 1.15 tuh bolak balik di kasur tuh bolak balik kok nggak bisa pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu gitu bolak balik jam 2-an lewat mungkin jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan dia ketok mau juga kayak apa tuh saya sadar ya Pak bahwa anak sudah berpulang siapa sih pakai nanya lagi ya karena kan aneh kan maksudnya kaget gitu maksudnya loh maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja jadi akhirnya kita langsung ke sini langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Mbak? Kedatangan King ketika di rumah sudah seperti apa? Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusia, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku cuman di sini cuman menerimakan takdir dan cuman berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam pernah apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku ngomong begitu hari ini mau bukber. Terus kata teman aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh dia kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran katanya. Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam, cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak punya kemana-mana gitu. Ada pesan atau ujangan dari ayah nggak sih mungkin asal ini? Ketika Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin dan bercanda biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa kita ngomong sama dokter gitu. Kalau aku tipikalnya gitu. Jadi karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya, jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa gitu. Oh ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ayah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin
nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres gitu. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang besok, Mama ke sini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa apa sih itu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, gitu bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa, ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu sih lah, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini, langsung jalan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan tim ketika di rumah sudah jadi itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. kira-kira kayak firasat atau mungkin obrolan malam sekarang apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini,
nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau gitu. Kebetulan aku sih ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu Zar, coba deh lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak kemana-mana. Ada pesan atau jangan dari ayah nggak? Jadi mungkin asal ini. ketika lintasnya Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga maksudnya ya, bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokternya apa nih, kita ngomong sama dokternya gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, oh gitu, oh ya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka suka kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakit itu serangan jantung, udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu. Jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi tuh bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang dua itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga dari situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau enggak mungkin dianggapnya gampang. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus habis itu kita pada Jumat malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue apa, walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut apa, nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain apa gini. Nah terus saya lihat saturasinya itu 99, bagus banget, itu mah udah ini banget lah. Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan,
Mungkin di sana kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar sudah pengertiannya gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang apa semua, aku ke Jakarta pulang, Mama Dinis pulang ke sini. Kalau adik aku yang begitu Muhammad ke sini terus baik lagi, tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi pantesan, aku tuh jam 1:15 tuh bolak balik di kasur tuh, bolak balik kok nggak bisa. Pasti itu kan setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, nggak mau gitu, bolak balik. Jam 2-an lewat mungkin, jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok mau juga kayak apa ayah sadar ya Pak, anak sudah berpulang. Berpulang kata siapa sih, pakai nanya lagi ya, karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu maksudnya. Loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja. Jadi akhirnya kita langsung ke sini. Langsung dan ke sini nggak ada ternyata. Seperti apa sih kedatangan Pak? Kedatangan King ketika di rumah Sudah jadi itu karena kan yang punya umur itu bukan manusianya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima gitu. Jadi aku di sini cuma menerima takdir dan cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu aja. Kira-kira kayak firasat kita mungkin obrolan malam keras apa sih? Aku tuh gak ada obrolan malam, tapi hari ini itu aku tuh rencananya mau bukber sama teman-teman grup aku. Terus aku bilang gini, nanti kita pada pakai ini tuh biar seru ya, cewek-cewek pakai abaya warna hitam. Nah kalau yang cowok kemeja hitam aja atau kemeja putih ya, abu juga boleh. Aku memang begitu hari ini mau bukber. Kebetulan aku gini, ada juga tadi karena bukan kayak teman, jadi kayak udah temen lama gitu ya, abang grup kumpulan di sini juga orang kita juga Arab soal Bogor sini juga. Dia bilang Zar, dia panggilnya Zar itu, Zar coba deh, lu kan ngomong mau pakai baju hitam itu, ini hitam beneran kan? Ya kalau aku kan abaya identiknya hitam ya, abaya anak perempuan tuh hitam. Cuma kita mau seru-seruan pengen pakai gitu, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Ada pesan atau jangan dari ayah nggak? Jadi mungkin asal ini. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru gitu. Dan kalau aku sih langsung praktek, misalkan kayak dengan berita ini aku langsung ayo cepetan sekarang minta ke dokter gini, dokter apa nih, kita ngomong sama dokter lagi gitu. Kalau aku tipikal yang gitu. Jadi karena kan kita tahu ya, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang panut gitu, yang ngikutin yang apa, gitu, ya nggak yang harus banyak ngomong gitu. Kan kalau ada tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, terus kalau mau ke dokter enggak gitu, saya gitu. Bookingannya rusak ini. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka
suka sakit kita kasih ini gitu, maksudnya periksain rajin-rajin check up apa Ya. gitu. Karena kan namanya sakit tuh orang kan nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kemarin itu ternyata sakitnya itu jantung, serangan jantung. Udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah terus yang kemarin itu habis bukber sama teman-teman dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya nggak stres. Oke, tapi memang abah udah pernah sempat operasi atau bypass pasang ring itu? Belum, karena kan kita juga tahunya baru tahunya tuh kemarin dari dokternya, ternyata yang 2 itu udah lama tersumbatnya. Nah mungkin pengaruh juga di situ, pengaruh tersumbat kan, orang kan kalau udah ada gejala tersumbat harusnya langsung ditindakan kan. Nah mungkin kalau ada mungkin dianggapnya gampang gitu. Jadi kemarin yang terakhir mungkin udah parah banget, jadi akhirnya mau nggak mau harus dipasang ring. Nah, terus abis itu kita pada jenguk malamnya meninggal tuh, kita tuh masih sempat ngobrol, duduk apa makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan